Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Alfiani Ramawati. Saya dari kelompok 2 mata kuliah Sosiologi Pendidikan Islam kelas D. Di sini saya mau melanjutkan menjelaskan terkait materi dari kelompok kami, yakni tepatnya analisis studi kasus. Kami mengambil studi kasus dari artikel dari salah satu website di internet dari Kompas yang berjudul Setahun Pembelajaran Daring, Benarkah Terjadi Learning Loss? Dari studi kasus ini teman-teman bisa baca di makalah yang kita kirim di grup WA. Di situ dijelaskan bahwa di era pandemi ini proses pembelajaran kan menggunakan sistem pembelajaran daring, yang mana peserta didik dan pendidik tidak bertatap muka langsung, melainkan melalui sebuah teknologi, entah itu baik video call maupun hanya berupa pesan yang dikirimkan. Tentunya dalam penggunaan teknologi ini memberi dampak yang besar terhadap peserta didik, baik dalam proses pembelajaran ataupun dampaknya itu terhadap psikisnya peserta didik. Untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa baca langsung studi kasusnya, karena di makalah sangat banyak sekali yang kami tuliskan, yang kami ambil dari itu. Apa sih learning loss itu? Dari studi kasus itu kami bisa menganalisis bahwa learning loss itu merupakan suatu keadaan di mana hilangnya pengetahuan dan keterampilan khusus atau umum atau pembalikan kemajuan akademis. Apakah pembelajaran daring yang sudah kita ketahui selama setahun ini, apakah itu bisa menyebabkan learning loss? Mungkin tidak semua mengalami learning loss, tapi bisa dikatakan kebanyakan bisa mengalami learning loss. Maksudnya apa? Ketika di era pandemi ini menggunakan pembelajaran daring ini, itu banyak sekali diketahui kasus-kasus seperti putusnya sekolah, terus para orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya yang mau masuk ke misalkan TK atau PAUD. Terus kemudian bahkan ketika proses pembelajaran berlangsung, misalkan ada tugas yang mengerjakan bukan peserta didik itu, tetapi melainkan orang tuanya. Kan tidak semua pendidik tahu bagaimana kondisi peserta didik di rumah. Apalagi dari sekolah-sekolah yang tidak mengadakan visit home. Karena saya mengetahui beberapa sekolah yang mengadakan pembelajaran home visit, yang mana itu digunakan oleh pendidik untuk mengecek atau melihat kondisi peserta didiknya di rumah itu bagaimana, apakah terdapat kendala-kendala ketika proses pembelajaran daring berlangsung. Kemudian pembelajaran daring itu banyak sekali kendala-kendalanya yang bisa memunculkan learning loss itu, terutama dalam terbatasnya finansial. Tidak semua peserta didik itu memiliki akses teknologi, sehingga ada banyak ditemui kasus kalau
peserta didik itu putus sekolah karena memang tidak memiliki fasilitas untuk menunjang proses pembelajaran. Kemudian dari adanya gejala-gejala itu, adanya kasus-kasus itu, bagi siswa yang dampak dari learning loss bagi psikis itu psikisnya peserta didik itu bisa berefek dalam jangka panjang. Dalam dampak kepada psikisnya peserta didik itu dari pembelajaran dari ini itu bisa seperti peserta didik itu lebih bersikap individualis, kurangnya disiplin, kemudian banyak ditemukannya ketidakjujuran. Oleh karena itu, dalam hal ini itu perlu diperkuat lagi terkait pendidikan karakter pada peserta didik. Jadi, selain pendidikan mengenai materi pembelajaran yang ada di sekolah, itu juga perlu diperkuat terkait pendidikan karakter. Memang tidak salah kalau proses pembelajaran dari ini berlangsung karena adanya kondisi pandemi yang seperti ini yang tidak memungkinkan untuk tidak memungkinkan proses pembelajaran itu dilakukan secara tatap muka langsung di sekolah. Tetapi perlu dibutuhkan variasi pembelajaran yang menarik agar proses pembelajaran itu dapat berlangsung dan tidak menyebabkan learning loss. Karena learning loss itu bukan hanya disebabkan karena terbatasnya finansial ataupun ketidaksiapan orang tua ataupun guru, tapi juga ketika proses pembelajaran berlangsung itu terasa membosankan atau bagi peserta didik kurang menarik, itu peserta didik kurang menyerap materi-materi yang ada di proses pembelajaran itu. Jadi ditakutkan nanti ketika proses pembelajaran tatap muka itu dilaksanakan kembali, peserta didik itu istilahnya itu kayak kaget gitu kan, asalnya kan sudah daring dan gak bisa menguasai materi pembelajaran gitu. Jadi ada kayak kesenjangan pengetahuan. Mungkin itu saja dari studi kasus yang dapat saya paparkan dan analisisnya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Karena di sini saya masih belajar dan saya harap ada masukan-masukan dari teman-teman yang bisa membangun dalam penyempurnaan makalah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.